Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah statistika. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari makalah kami, makalah korelasi dan regresi terhadap aplikasi ojek online di Kota Bandung. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Nida Marahsani sebagai ketua kelompok dengan NPM 10 12 12 89. Dilanjut kepada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Arif Priyatna dengan NPM 101212993. Perkenalkan, nama saya Ade Junaidi dengan NPM 10 12 12 80. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad dengan NPM 10 12 12 84. Perkenalkan, nama saya Al-Hadi Safrudin dengan NPM 101 212 95. Baik, perkenalkan dengan saya Dery Gani Salam dengan NPM 10 12 13 40. Dilanjut, Teh Umi. Perkenalkan, nama saya Umi Ani Salamah dengan nomor NPM 10121285. Mungkin itu perkenalan dari kelompok 3. Langsung saja ke pemaparan materi hasil dari makalah kami. Langsung saja kepada Al-Hadi Safrudin, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit gambaran umum aplikasi Grab. Grab adalah sebuah perusahaan teknologi multilayanan yang berbasis di Singapura. Layanan-layanan yang ditawarkan oleh Grab meliputi ride-hailing, pengiriman makanan, pengiriman belanjaan, pengiriman paket, pembayaran digital, dan layanan keuangan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2012 oleh Anthony Tan dan Hoi Ling Tan, dan sejak itu telah berkembang menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara. Layanan ride-hailing Grab dapat diakses melalui aplikasi mobile yang tersedia pada platform iOS dan Android. Pengguna dapat memesan kendaraan dan melacak lokasi mitra pengemudi secara real-time melalui aplikasi tersebut. Grab juga memiliki platform pembayaran digital yang dikenal sebagai GrabPay. GrabPay memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi pembayaran online dan offline, serta mentransfer uang secara instan. Grab telah berekspansi ke berbagai negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam, dan memiliki jutaan pengguna di wilayah tersebut. Penggunaan ini juga telah melakukan ekspansi bisnis ke bidang lain seperti e-commerce dan logistik, sehingga semakin mengkonsolidasikan posisinya sebagai salah satu pemain utama di industri teknologi Asia Tenggara. Baik, saya akan kembalikan lagi kepada Nida. Silakan, Teh. Terima kasih kepada Al yang telah memaparkan materi. Mungkin langsung lanjut ke pemaparan materi selanjutnya yang akan dipaparkan langsung oleh Kang Adi. Mangga, Kang. Baik, terima kasih kepada saudari Nida. Selanjutnya saya akan memberikan tutorial mengenai cara pemesanan dalam aplikasi Grab. Nah, mungkin untuk langkah pertama gitu dalam tutorial ini kita harus memasang dulu aplikasi Grab itu sendiri di HP kita. Kemudian apabila udah terinstall, tinggal buka saja. Nah, apabila sudah masuk di dalam aplikasi Grab ini, di sini banyak sekali fitur dari Grab itu sendiri. Ada fitur dari motor, mart, makanan, mobil, dan masih banyak lagi. Tetapi saya akan memberikan tutorial cara pemesanan di fitur motor. Kita tinggal klik saja fitur motornya.
Nah, apabila udah masuk ke halaman ini, kita tinggal masukkan aja alamat tujuan kita di sebelah sini. Saya akan memasukkan dulu lokasi untuk penjemputannya. Di sini saya akan masukkan titik penjemputan di kampus Digitech University yang ada di Jalan Buah Batu. Nah, setelah itu kita masukkan untuk alamat tujuannya di sebelah sini. Saya masukkan di sini untuk tujuannya yaitu ke Universitas Telkom untuk contoh. Nah, ini. Setelah itu tinggal klik saja pilih penjemputan. Di sini banyak sekali untuk pilihan harga gitu. Kita cari saja yang sesuai atau cocok untuk kita. Di sini saya pilih untuk Grab Hemat Bandung. Tinggal klik saja. Nah, di sini juga kita bisa memilih metode pembayaran gitu. Di sini juga tersedia untuk pembayaran OVO Cash, tunai, dan menggunakan kartu kredit. Nah, di sini saya akan memberikan contoh untuk pembayaran tunai. Nah, untuk dari Digitech University ke Telkom ini berjarak 6,7 km dengan estimasi waktu yaitu 20 menit. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik pesan saja, nanti dari aplikasinya akan mencari driver terdekat untuk menjemput kita. Nah, setelah itu saya juga akan memberikan tutorial satu lagi untuk motor dari Universitas Telkom ke Digitech University yang di Jalan Buah Batu. Sama seperti tadi, kita masukkan dulu lokasi untuk penjemputan. Sekarang saya akan memasukkan untuk penjemputannya di Universitas Telkom. Nah, setelah itu seperti tadi kita masukkan alamat tujuan yaitu ke Digitech University yang di Buah Batu. Setelah ini klik untuk penjemputan. Nah, kita juga pilih harga yang sesuai untuk kita. Di sini saya akan pilih Grab Hemat Bandung. Di sini ada perbedaan harga gitu karena mungkin untuk jalur yang diambil oleh driver itu berbeda, jadi lebih hemat untuk dari Universitas Telkom ke Digitech University yang di Buah Batu dibandingkan sebaliknya gitu dari yang tadi dengan harga 17.500. Ya, kalau sudah seperti ini tinggal kita klik pesan saja dan nanti ada driver terdekat yang akan menjemput kita. Mungkin sekian dari saya. Kembali ke Teh Nida. Oke, terima kasih Kang Adit telah memaparkan tutorial bagaimana cara memesan ojek online di aplikasi Grab. Wih, sangat gampang ternyata memesan memesan ojek online itu. Mungkin langsung saja ke pemaparan selanjutnya yang akan dibahas langsung atau dipresentasikan langsung oleh Kang Dery. Mangga Kang Dery dipersilakan. Baik, di sini saya akan menggambarkan atau menjelaskan tentang aplikasi Gojek. Gojek adalah sebuah perusahaan teknologi multi layanan yang berbasis di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim sebagai layanan ride hailing. Saat ini Gojek telah berkembang menjadi perusahaan yang menawarkan berbagai layanan seperti ride hailing, pengiriman makanan, pengiriman belanjaan, pengiriman obat-obatan, dan lainnya. Gojek menawarkan layanan melalui aplikasi mobile yang dapat diunduh pada platform iOS dan Android. Pengguna dapat
memilih layanan yang diinginkan dan memesan melalui aplikasi. Gojek telah menjadi salah satu perusahaan teknologi termuka di Asia Tenggara dengan jutaan pengguna yang menggunakan layanan mereka setiap hari. Perusahaan ini juga telah memperluas bisnisnya ke berbagai bidang seperti pembayaran digital, e-commerce, dan layanan keuangan, menjadikan salah satu pemain utama di industri teknologi wilayah. Nah, baik, di sini saya akan memberikan contoh cara pemesanan dalam aplikasi Gojek. Nah, baik, untuk teman-teman, sebelumnya harus mendownload dulu aplikasinya di App Store atau di Google Play Store. Pertama-tama kita klik Gojek. Nah, di beranda ini ada GoRide, GoCard, GoFood, GoSend, GoMart, GoTagihan, GoTransit. Nah, kita pilih GoRide atau motor. Nah, untuk tujuan lokasinya kita ke kampus kita di Gitek. Klik lanjut. Nah, untuk penjemputannya kita rubah. Contohnya kita dijemput di Jalan Lengkong atau di Lengkong Street Food. Nah, kita klik lanjut. Nah, jadi dari Lengkong Street Food ke kampus kita jaraknya paling 5 menit. Nah, untuk harga 11.500. Nah, selanjutnya kita ada metode pembayaran. Untuk metode pembayaran adalah GoPay, kartu kredit, link aja, kantong jago, atau tunai. Nah, contohnya kita tunai ya. Nah, lalu kita klik pesan GoRide. Nah, kita untuk kita sebaliknya untuk memesan dari Stembi ke Lengkong atau UTD. Nah, untuk dari Universitas Teknologi Digital menuju Lengkong harganya tetap sama 11.500, tetapi untuk jarak agak berbeda dan jarak tempuhnya juga agak lama, beda 2 menit menjadi 7 menit. Baik, ya sekian yang bisa saya jelaskan tentang pemesanan Gojek. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Dery telah memaparkan materi tentang aplikasi Gojek. Mungkin hampir sama ya dengan aplikasi Grab, tapi ada yang berbeda mungkin dari fitur-fiturnya. Mungkin langsung saja ke pemaparan materi selanjutnya yang akan dibacakan langsung atau dipresentasikan langsung oleh Kang Irsyad. Kita langsung masuk aja ke gambaran umum dari aplikasi ojek online yaitu Maxim. Maxim adalah sebuah perusahaan teknologi internasional
yang menawarkan layanan transportasi online. Sama kayak Gojek dan Grab, ini juga menawarkan layanan tambahan seperti pesanan antar makanan dan barang, kemudian kargo dan lain-lain. Kemudian Maxim telah beroperasi di Indonesia itu sejak tahun 2018, menawarkan beberapa layanan seperti transportasi online, motor dan mobil, terus pengiriman barang, pesanan antar makanan dan barang juga, terus kargo, jasa pembersih dan laundry gitu. Pada bulan Desember 2020, layanan pijat dan SPA diluncurkan oleh Maxim di Indonesia. Nah, jadi di Maxim tuh ada layanan pijat. Jadi yang membedakan dari Gojek dan Grab itu. Kemudian pada November 2021 PT Jasara Harja memberikan perlindungan dan dasar risiko kecelakaan lalu lintas bagi pengguna layanan Maxim. Melalui kerjasama ini, baik penumpang maupun pengemudi akan mendapatkan santunan apabila mengalami kecelakaan lalu lintas. Nah, kerjasama ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat umum di jalan raya dan juga merupakan bentuk kepedulian negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui jasa harja. Hal ini merupakan program wajib dari pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kemudian pada Desember 2021, Maxim bekerjasama dengan Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera atau YPSSI meluncurkan yayasan pemberi bantuan sosial yang berfokus pada pemberian amal dan santunan untuk penumpang maupun mitra layanan Maxim yang mengalami kecelakaan dan perjalanan saat menggunakan layanan Maxim. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita langsung masuk saja ke dari awal Maxim ada di Indonesia itu kurang lebih udah hampir 4 tahun beroperasi. Layanan Maxim dapat dinikmati lebih dari 100 kota di Indonesia. Jadi nggak cuma di Pulau Jawa misalkan, karena Maxim juga udah banyak gitu loh di cabang-cabang lain di kota-kota lain. Mungkin seperti itu dan saya kembalikan lagi ke Saudari Nida. Oke, baik. Terima kasih, Kang Irsyad. Itu adalah gambaran umum tentang perusahaan Maxim. Mungkin untuk tutorial cara penggunaan aplikasi Maxim ini akan dipaparkan langsung oleh rekan saya, yaitu Kang Arif. Mangga, Kang Arif dipersilakan. Baik, sebelumnya izin share screen ya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk memesan aplikasi Maxim. Yang pertama, kalian download dulu aplikasinya, bisa di App Store ataupun di Google Play Store. Kemudian langsung buka saja, nanti kalian bisa langsung login. Nah, kemudian akan masuk tampilan seperti ini. Untuk titik penjemputan, kalian bisa isi dengan contoh, di sini kita akan ke Universitas Teknologi Digital. Kita tulis saja STMI, kemudian cari. Nah, ini yang di Jalan Buah Batu. Kemudian untuk tujuannya yaitu kita akan ke alun-alun Lembang. Kemudian kita cari, kita pilih yang alun-alun Lembang. Nah, untuk di sini ada baik, ada par, ada pun. Kita pilih yang baik saja. Kemudian untuk harganya yaitu 36.900 dengan jarak dari Universitas Teknologi Digital ke alun-alun Lembang yaitu sekitar 16 km dengan waktu 40 menit. Nah, selanjutnya untuk dari alun-alun Lembang kita ke Stenby. Kita cari lagi. Pilih alun Lembang, kemudian titik tujuannya yaitu kita isi dengan Universitas Teknologi yang ada di Buah Batu. Untuk harganya yaitu dari alun-alun Lembang ke Universitas Teknologi Digital yaitu 37.100 dengan jarak yang hampir sama yaitu 16 km dengan waktu juga hampir sama 40 menit gitu. Jadi yang membedakan hanya beda 200 rupiah gitu. Seperti itu mungkin. Saya kembalikan kepada moderator, silakan.
Oke, terima kasih Kang Arif yang telah memaparkan materi tentang tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Maxim ini gitu. Mungkin langsung saja ke pemaparan hasil dari ketiga aplikasi tersebut mungkin. Boleh saya minta tolong kalau di share screen di bab 3 mungkin di makalah. Nah, di sini ada deskripsi variabel penelitian. Yang mana di deskripsi variabel penelitian ini ada hasil perhitungan. Hasil perhitungan dari mana sih? Dari perhitungan yang tadi dari jarak, harga, ataupun waktu tempuhnya gitu. Nah mungkin, di sini bisa dilihat gitu dari jaraknya dari kurang lebih 1 km sampai 13 sampai 16 km. Mungkin bisa dilihat ya di sini ada titik tempuh sama titik berangkatnya. Ada waktunya juga, ada jarak tempuhnya, dan ada tarif di setiap aplikasi yang telah dipaparkan tadi oleh rekan saya. Mungkin langsung saja kita ke perhitungan ini, perhitungan dari hasil yang barusan. Nah, di sini di variabel statistik kita akan mencari tentang rata-rata, maksimal, minimal, rentang, dan standar deviasi. Nah, untuk rata-rata kita di tarif grade tersendiri kita ada 20.950. Nah, itu bagaimana sih cara perhitungannya? Mungkin langsung saja kita menggunakan Excel, yang mana rumus untuk Excel ini di rata-rata yaitu menggunakan sama dengan average atau rata-rata. Mungkin untuk grade kita bisa dilihat ya di sini. Nah, tinggal di itu aja sama dengan average. Langsung diklik ininya L13 dibagi L12. Mungkin seperti itu nanti akan ada hasilnya. Sama ke pinggirnya juga sama dengan aplikasi Gojek ataupun Maxim gitu. Sama perhitungannya seperti itu untuk rata-rata. Jarak tempuh juga sama menggunakan rumus average. Waktu tempuh juga sama menggunakan rumus average. Yang mana L13 dibagi K22 gitu. Itu untuk rata-rata. Nah, terus bagaimana sih untuk mencari maksimum dari tarif aplikasi sendiri ataupun jarak tempuh dan waktu tempuh? Nah, untuk maksimal atau maksimum, kita jika menggunakan Excel, tulis saja di Excel tersebut yaitu sama dengan maksimum. Kalau kita di grade ini, L13 dibagi L12. Nah, seperti itu. Sama juga ke Gojek, Maxim, ataupun jarak tempuh dan juga waktu tempuh. Sama menggunakan rumus maksimum, seperti itu. Terus ke bawahnya ada minimum. Bagaimana sih cara perhitungan minimum ini? Nah, kalau untuk minimum, sama aja, tinggal kita ubah sama dengan minimum. Nah, untuk pencariannya sama, diklik yang L13 dibagi L12. Gojek pun sama, tarif Gojek pun sama, kita cari minimumnya menggunakan tentu saja dengan rumusnya sama dengan yang barusan. Di Maxim juga sama, dan juga jarak tempuh dan waktu tempuh juga sama gitu. Itu untuk mencari minimum. Terus di sini ada rentang. Perlu diketahui rentang itu apa sih? Rentang bisa dikatakan dengan selisih apa? Selisih antara maksimum dan dengan minimum. Kita coba cari nih rentang dari aplikasi Grab ini. Nah, untuk rentang kita langsung saja tulis yang C14 ini dikurang C15, yang mana maksimum dikurang minimum. Nah, itu akan menghasilkan rentang atau selisih dari kedua dari maksimal dan minimum. Oke, ini untuk aplikasi Grab sama seperti aplikasi Gojek juga, Maxim juga sama, jarak tempuh dan waktu tempuh juga sama gitu. Langsung tinggal dikurangkan saja. Terus kita ke standar deviasi. Perlu teman-teman ketahui, standar deviasi itu digunakan untuk melihat jauh dekatnya sebaran data tersebut dari rata-rata. Jadi
rumus standar deviasi ini adalah memberikan gambaran tentang persebaran data terhadap rata-rata. Terus bagaimana sih cara perhitungan standar deviasi ini? Mungkin langsung saja ke rumusnya. Nah, di sini kita menggunakan Excel, yaitu sama dengan STDFV titik P, langsung diklik saja yang L13 dibagi L12, maka akan menghasilkan si standar deviasi ini menjadi 12,392 untuk aplikasi Grab. Mungkin sama juga untuk aplikasi Gojek, rumusnya sama, STDEV di dalam kurung M13 dibagi M12, maka akan menghasilkan standar deviasi. Begitupun dengan Maxim, sama menggunakan rumus itu, dan juga jarak tempuh maupun waktu tempuh. Mungkin itu untuk cara perhitungan statistik variabel dari hasil ketiga aplikasi ojek online ini. Mungkin itu yang bisa saya paparkan. Dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Teh Umi. Mangga Teh Umi dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan hasil analisis korelasi dan regresi. Hasil analisis korelasi ada 3. Yang pertama, hubungan antara jarak tempuh dan waktu tempuh. Dari hasil analisis ini, di mana jarak tempuh dapat mempengaruhi waktu tempuh. Semakin jauh jarak tempuh, maka semakin lama juga waktu tempuh yang diperlukan untuk mencapai lokasi tujuan. Yang kedua, hubungan antara jarak tempuh dan tarif. Di mana semakin jauh jarak tempuh, maka bisa dipastikan semakin besar juga tarif yang harus dibayar. Hal ini dikarenakan biaya operasional yang dikeluarkan jauh lebih besar sesuai dengan jarak yang ditempuh. Yang terakhir ada hubungan antara waktu tempuh dan tarif. Bisa dikatakan tidak saling berhubungan, yang mana waktu tempuh tidak menjadi patokan untuk transportasi online menentukan tarif, karena yang menjadi patokan utama untuk tarif adalah jarak tempuh. Yang kedua, hasil analisis regresi pengaruh. Pengaruh jarak waktu tempuh terhadap tarif itu saling mempengaruhi, yang mana jika tempuhnya semakin jauh, maka bisa dipastikan tarifnya pun akan semakin besar. Begitupun sebaliknya, jika jarak tempuhnya dekat, maka tarif yang dikenakan akan semakin besar. Nah, hasil analisis regresi pengaruh yang kedua, ada pengaruh waktu tempuh terhadap tarif. Pengaruh waktu tempuh terhadap tarif bisa dikatakan tidak saling mempengaruhi dalam transportasi online, karena seberapa lama pun waktu tempuh tidak akan mempengaruhi tarif dalam transportasi online. Hal ini karena yang menjadikan patokan pengenaan tarif itu adalah jarak tempuhnya. Nah, dapat disimpulkan dari analisis ini, dari data di atas dapat diketahui bahwa dari beberapa transportasi online di Kota Bandung yang kami lakukan, analisis terdapat perbedaan dari segi biaya, walaupun jarak dan lokasi yang kami tentukan pada setiap aplikasi sama, namun terdapat perbedaan dalam biaya transportasinya. Hal ini biasanya disebabkan karena perbedaan tarif yang ditetapkan oleh setiap perusahaan. Namun, walaupun demikian, waktu tempuh tidak menjadi hal yang mempengaruhi penentuan tarif dalam transportasi online. Karena hal yang menjadi patokan untuk transportasi online menentukan tarif adalah jarak tempuh. Nah, selanjutnya ada saran akan dibacakan oleh teman saya. Oke, terima kasih Teh Umi. Mungkin untuk saran dari hasil analisis yang kita buat, mungkin akan langsung dipaparkan langsung oleh Kang Irsyad. Mangga Kang Irsyad dipersilahkan. Terima kasih Saudari Nida. Mungkin saya bukan lebih ke saran, tapi lebih ke lebih kayak penilaian saya aja gitu loh, secara secara pribadi gitu loh. Mungkin dari saya itu, kalau misalkan kita ngebandingin lebih aman, nyaman, dan murah yang mana, saya lebih memilih ke Maxim. Kenapa ke Maxim? Karena
Maxim itu lebih mementingkan keamanannya untuk pelanggan gitu. Yang sudah tadi saya sebutkan di awal, yaitu bekerja sama dengan mitra layanan dari Jasa Marga. Dan untuk saya lebih milih Maxim juga karena itu harganya lebih murah. Yang saya riset sendiri gitu loh ya. Maksudnya ketika saya nyoba ke Gojek, terus ke Grab, terus ke Maxim, saya lebih nyaman dan lebih enak di Maxim karena ya itu tadi yang saya sebutkan, satu murah, kedua mementingkan keselamatan dari para konsumen gitu lah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Kanida. Oke, terima kasih Kak Tasya telah memberikan saran atau apa ya opini tentang hasil analisis. Yang lainnya ada yang mau tambahkan tentang saran ini? Atau mungkin cukup? Oke, mungkin cukup ya untuk pemaparan masalah yang kami telah buat. Dicukupkan saja. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari pemaparan materi dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kanida. Semoga makanya bermanfaat. Amin. Oke, guys.